Awalnya dulu memang gue kerja di sebuah kaos udah 20-30 tahun yang lalu gitu, udah dipakai berapa orang, Iya, udah benar. dicuci berapa ratus juta kali gitu tuh value-nya semakin tinggi gitu. Semakin Nah gue tinggi, tuh ya. pikir aja suatu saat meskipun kaos itu simple cuman developnya lama banget. Kenapa lama banget? Karena kaos tuh Kenapa sih mempercayakannya bahan bakunya dari bahan kain Nirwana Tekstil? Halo guys, selamat datang di Nirwana Talks, podcast by Nirwana Tekstil. Bareng gue El, di sini kita akan bahas tentang dunia fashion. Dari mulai bahan baku, produk, terus branding, terus juga ada cerita inspiratif dari para pelaku industrinya, dan masih banyak lagi. Di episode pertama ini, kita bakal wawancara sebuah brand yang anti mainstream menurut gue, dan kalian pasti udah gak asing lagi sama namanya, yaitu Abigail. Di sini udah ada Mas Gilang, ya halo. sebagai founder dan desainer dari Abigail ya Mas ya. Gimana Mas? Kabarnya sehat? Baik Am. Kalau misalkan kita lihat kan Abigail sendiri kan itu kalau menurut gue ya Mas ya, kan si temanya itu anti mainstream banget nih. Kayak kalau gue nyebutnya sih pribadi dark gimana gitu, karena kan mostly produk-produknya warna hitam, terus juga ada merah-merah darahnya gitu kan. Pengen tahu nih kalau misalkan Abigail sendiri itu sejarah berdirinya itu kayak gimana sih Mas, kalau boleh tahu? Jadi emang dulu tuh gue tuh emang kuliah seni rupa di SSI Bandung. Dulu gue ngambil seni rupa dan desain. Maka dari itu gue memang seneng gambar, seneng grafis, seneng lukis gitu. Nah terus gue emang seneng nonton film, Oke. nonton film horor, terus seneng musik, dulu band-bandan juga. Awalnya dulu memang gue kerja di sebuah label merchandise band. Label merchandise band dulu tuh. Jadi dulu gue tuh sering bikin artwork untuk merchandise band, terus bikin artwork untuk cover album, khususnya buat banyaknya band-band lokal sih. Band-band lokal. Dari situ gue jadi ngerti cara pembuatan kaos, jadi ngerti cara sablon dan produksi dan segala macam. Nah dari situ gue jadi pengen coba aja bikin brand sendiri gitu. Berarti bermula dari situ ya. Ya. Itu tahun berapa Mas? Itu tahun 2012 2013 dan akhirnya di tahun, kalau Abigail sendiri berdiri 2014. di 2014, berarti 2012 2013 mulai, berarti bisa dikatakan karena bekerja tadi di label musik tadi, akhirnya belajar mengerti dari 2014 mencoba untuk cuma untuk pada waktu itu kalau untuk bikin label merchandise sendiri sih enggak, cuman pengen bikin yang gue suka aja gitu. Itu ya dari nonton film, dari musik gitu. Karena Abigail tuh grafisnya tuh kebanyakan kayak misal gini, gue nonton film nih, terus di film tersebut ada satu scene yang sekiranya ini estetiknya dapat nih untuk dijadikan desain grafis untuk di kaos misalkan gitu. Untuk artwork kaos gitu ya. Gua tangkap, gua lukis, jadilah satu artwork yang gua taruh di desain produknya Abigail gitu. Berarti yang Mas Gilang suka karena musik, karena nonton, diaplikasikan lah. Kalau misalkan dari musik biasanya gua dengerin album band apa, terus liriknya wah bagus nih kalau misalkan divisualkan misalkan gitu ya. Dari situ gue coba bikin gambarnya, lukisannya, ini cocok kayaknya buat desain kaos gitu. Berarti bikin sketch-nya dulu gitu ya. Sesimpel itu sih. Berarti sesimpel itu ya, berarti dibuat karena suka dulu ya, karena suka. Tapi apakah memang di konsep seperti ini dalam artian tanda kutip dark gitu, mostly hitam, gambar-gambarnya juga kita tahulah karakternya kuat banget gitu kalau Abigail. Kalau di konsep sih tentu dikonsepin, tapi atas dasar
karena suka yang nggak dipaksakan gitu Iya, iya, sebenarnya. iya. Kan ada juga orang yang sebenarnya dia nggak suka tapi konsepnya pengen begini, Jadi jadi dia dipaksakan ya. memaksakan untuk menjadi seperti itu, pretend to be lah gitu. Iya, iya, iya. Kalau gue sih ya mengalir aja gitu. Makanya Sukanya mungkin kalau ini, misalkan kita lihat kan karena atas dasar sukanya dulu itu kan konsep atas dasar suka jadi dilakuinnya pun nyampe gitu ke ya kayak gitu-gitu kalau benar-benar. misalkan suka kan kitanya suka, ngerjainnya juga nyaman gitu. Yang menginspirasi kan tadi kan seperti band, musik, terus juga film. Selain di luar itu, ada lagi gak yang menginspirasi sehingga lahirnya Abigail ini, atau mungkin terinspirasi dari brand apa juga di luar negeri sana atau apa gitu, ada yang menginfluence Mas Gilang sendiri nggak? Ada. Gua kan emang suka dengan desain-desain kaos band, terutama kaos band zaman dulu gitu ya, yang vintage gitu. Mereka tuh misalkan ada kaos rilisan band tahun 70-an atau 80-an yang sampai sekarang tuh harganya tinggi gitu. Iya, iya, iya. Rare Tapi banget ya. kenapa ya rare banget. Tapi kenapa itu bahannya sampai sekarang masih awet gitu. Nah dari situ gue mempelajari gitu kenapa bisa awet. Sawet kayak gitu ya. Katakanlah ini kaos udah 20-30 tahun yang lalu gitu, udah dipakai berapa orang, Iya, udah benar. dicuci berapa ratus juta kali gitu. Tapi Udah pindah tangan ke siapa-siapa aja. kaos tuh value-nya semakin tinggi gitu. Semakin Nah gue tinggi, tuh jadi kepikiran aja suatu saat gue pengen kaos Abigail tuh Seperti itu. misalkan 20-30 tahun ke depan tuh masih ada orang yang punya, Bahkan value-nya makin bertambah, bahkan makin value-nya rare juga ya. makin bertambah gitu. Itu berarti yang menginfluence juga ya. Karena ya gue senang thrifting juga, gue senang. Oh, suka thrifting juga nih. Nah, kalau misalkan sebuah brand itu kan Mas pasti nggak terlepas dari produk-produk yang disajikan ya, yang dijual oleh brand tersebut. Kalau di Abigail sendiri itu produk-produknya kebanyakan apakah hanya kaos atau misalkan ada yang lain juga gitu Mas? Itu apa aja gitu yang disajikan atau disediakan oleh Abigail? Kalau dari awal Abigail berdiri itu fokusnya memang di kaos dulu sebenarnya dulu tuh. Karena kaos tuh simple sebenarnya tuh. Cuma developnya lama. Jadi meskipun kaos itu simple, cuman developnya lama banget. Kenapa lama banget? Karena kaos tuh kalau misalkan kita warteg nih ya, kaos tuh nasinya gitu. Jadi produk yang lain tuh hanya lauknya gitu. Hanya pelengkapnya, Ya, tapi yang gitu. intinya itulah si Intinya kaos tuh ini ya. sebenarnya kaosnya dulu. Kalau misalkan gue dulu mikirnya gini, kalau misalkan kita udah bisa bikin kaos yang bagus, produk yang lainnya juga kita treatmentnya sama gitu. Akan mengikuti gitu ya. Akan bikin yang bagus juga gitu. Makanya dari dulu tuh kalau gua boleh bilang yang developnya paling sulit itu justru kaos, karena dari awal Abigail sampai sekarang aja gue jujur masih belum puas sama hasil kaos gue tuh gitu. Dari 2014 sampai sekarang 2024 guys, berarti masih ada. Meskipun orang udah bilang ini kaosnya kualitasnya udah bagus misalkan gitu. Keren banget lah gitu, udah keren banget. Detailingnya udah bagus, durability-nya bagus, cuman kalau gue bilang ini masih bisa lebih lagi kalau, gitu ya. Karena gue tuh memang nggak tahu ya, gue memang nggak puasan sama hasil gue sendiri gitu. Harus perfeksionis banget lah idealisnya. Tapi malah itu nggak sih Mas yang maksudnya yang malah ngebuat Abigail bisa eksis sampai detik ini gitu, karena dari founder dan desainernya sendiri pun ada rasa itu gitu, ketidakpuasan akhirnya dikembangin lagi gitu. Inovasi lagi. Misalkan gue merasa puas tuh berarti gue berhenti. Iya, berarti stuck gitu ya. Stuck udah aja gitu. Misalkan ini kaos, udah ini gue puas sama hasilnya. Ya udah gue berhenti gitu. Nggak akan berkembang lagi. Iya, nggak akan nyari lagi yang baru, nyari lagi. Daya kreativitasnya mungkin akan stuck di situ aja kalau merasa puas gitu ya. Itu berarti rahasianya kenapa Abigail masih eksis sampai sekarang ya Mas ya. Pernah merasa puas. Keren banget itu sih, bener yang benar-benar harus dipelajari itu yang maksudnya yang kita apalagi banyak teman-teman nih mungkin yang mau bikin brand lokal gitu ya, brand sendiri kan pasti kadang kita sebagai desainer atau sebagai yang ngebuat itu kan udah ngebuat puas, udah aja akhirnya kesananya males berinovasi, malas kreatif gitu. Tadi kan Mas Gilang kan bilang kalau Abigail itu berawal dari kaos, dan kaos itu kan memang sepenting itu gitu.
Bahkan intinya lah kalau di warteg kan tadi kayak nasinya gitu, yang lainnya pelengkap. Mungkin lainnya itu seperti outer kan gitu, crew neck, hoodie, celana dan sebagainya. Nah, untuk kita masuk ke pemilihan bahan baku nih Mas. Kalau misalkan bahan baku dari Abigail sendiri, terus untuk kaos dan jaket, outer gitu, itu kenapa sih mempercayakannya bahan bakunya dari bahan kain Nirwana Tekstil? Kalau misalkan untuk bahan tuh memang kita dari dulu tuh belum pernah nemu bahan yang benar-benar bakalan apa ya istilahnya, oh ini bakalan timeless gitu, bahan itu bakalan awet misalkan, bakalan mau digimanain aja, didesain seperti apa aja, ini bakal jatuhnya ketika jadi sebuah jaket atau sebuah hoodie itu bagus ya. Makanya kita baru pakai Nirwana gitu. Berarti itu alasannya Karena kenapa pakai Nirwana. bahan pun ngaruh ke ini sih, kalau kata gue sih bahan pun ngaruh ke tampilan look sih. Dari look sih. Berarti ke cuttingan juga ngaruh dong? Cuttingan ngaruh. Ke cuttingan ngaruh ya bahan baku itu. Maksudnya ketika kita bikin kaos misalkan ya, ada yang misalkan pakai bahannya yang tipis atau ada yang pakai bahannya yang tebal, itu nanti jatuhnya hasilnya akan beda gitu. Oke. Kalau orang biasa sih ngelihatnya pasti sama-sama aja. Iya. Kaos gitu. Kalau gua ngelihat secara detail mah, ini kaos tipis dengan kaos yang tebal, ketika dipakai orang jatuhnya pasti beda. Looks-nya pasti beda. Looks-nya pasti beda. Gitu. Kalau kelihatan tapi kerasa. Ya benar. Kalau misalkan dari segi maksudnya kualitas dari bahan baku yang dipakai Abigail kan bahan baku kain dari Nirwana Tekstil. Itu untuk selain dari ke looks-nya berpengaruh, itu untuk ke daya tahan yang tadi disinggung tentang timeless jangka waktu itu, apakah berpengaruh juga apa enggak Mas? Pengaruh juga. Berpengaruh juga. Soalnya pernah juga pakai bahan dari Nirwana gitu ya, dari kita udah berapa lama ya pakai Nirwana ya? 2020 apa ya? 2021 gitu. Dari 2020 atau 2021 udah pakai Nirwana. Sampai hari ini yang gua punya di rumah gitu ya, kaosnya atau hoodie-nya gitu masih tetap kayak pas pertama kali pas bikin. pertama jadi gitu. Dari bahan kain Nirwana Tekstil sendiri yang dipakai Abigail kan mungkin di kaos sama di hoodie outer gitu ya Mas ya. Itu bahan kain apa yang dipakai jenisnya? Oh, kalau kaos kita ada salah satunya yang 16S ya, yang 16S. Australian Cool Breeze. Kita yang heavyweight-nya, yang oversize pasti selalu pakai itu. Lalu yang 20S-nya juga kita punya. Ini yang 20S Nirwana. Oh, ini 20S. Ya. Kalau misalkan fleece dari Nirwana, kita semuanya dipakai sih. Yang 2280-nya ada, yang 330-nya ada, yang 375-nya ada, yang 360 polyesternya ada. Oh, 360 polyester juga ada. Ini Nirwana nih. Waffle juga dari Nirwana. Waffle shirt ini Nirwana. Oh iya, benar. Berarti kalau untuk fleece sendiri dari 280-nya, 330, 375 semua ada. Bahkan yang customer kan macam-macam pengennya ya. Maksudnya ketebalannya mereka, ya. Tergantung dari geografis mereka, misalkan tinggalnya di mana. Kalau misalkan tinggalnya di daerahnya yang cuacanya panas, mungkin mereka pilihnya 280. Kalau misalkan mereka tinggalnya di tempat yang suhunya medium, 330 cukup gitu. Masih bisa dipakai lah gitu ya, masih kalau nyaman. Misalkan dingin, misalkan kayak di Bandung misalkan gitu, mereka pilihnya yang 375 malah ya. Karena mereka karena gue sendiri memang kalau misalkan gue naik motor malam-malam tapi nggak pengen pakai jaket berlayer-layer gitu, udah aja pakai 375, satu layer tapi udah kokoh gitu. Iya, udah kaku, udah angin. Nah, betul. Berarti menyediakan berbagai ketebalan si Abigail ini itu tujuannya gitu ya, karena penikmat bisa memilih sendiri tergantung tinggalnya di mana. Bisa pakai 280 yang lebih tipis, 330 medium atau 375 yang tebal. Kalau yang Sublime sendiri yang apa yang tadi 360. Itu 360. Itu kenapa mencoba untuk membuat dengan bahan kain dari Nirwana Tekstil itu, Mas? Gimana ya? Gue tuh seneng desain-desain yang full print gitu tuh gue seneng gitu. Cuman kalau misalkan untuk sablon kan, tempat sablon tuh ada yang bisa, ada yang enggak. Iya.
Kalau misalkan jadi kita cari alternatifnya itu di Sublime gitu, di print gitu. Nah, kalau misalkan untuk print itu kan berarti bahannya harus polyester kan. Yeah. Kalau katun banyak yang belum bisa lah ya. Kalau polyester hampir semuanya tempat Sublime pasti bisa. Makanya kita pernah nyobain tuh eksperimen sama Nirwana, bisa nggak ya bikinin kita fleece yang polyester tapi tebal misalkan gitu. Oh ya bisa. Katanya udah dibikinin, dicobain, udah nih ini jadinya nih. Oh, berarti bentuk dari kolaborasi Abigail sama Nirwana Tekstil inilah Ya, gitu. polyester 360 GSM. 360 GSM. Kita juga pengen ngebuktiin bahwa polyester juga bagus gitu. Polyester nggak jelek ya. Nggak hanya selalu katun. Gitu. Tergantung ya kebutuhan dan seleranya aja seperti apa kan. Buktinya ini kita bisa, dan maksudnya laku-laku aja gitu, nggak yang pasarnya, marketnya ada suka gitu ya. Gitu. Laku-laku aja. Keren banget itu Mas. Boleh di ini nggak Mas? Boleh nih, ini ya. Ini berarti salah satu bestseller dari ini salah satu bestseller dari Abigail yang pakai 360 fleece polyester. Ini di Sublime. Ini bagus banget detailnya guys. Berarti udah ada berapa artikel kalau yang pakai? Ada 3 ada 3 ya. 3 4 gitu. Ini berarti request langsung ke Nirwana Tekstil untuk bikin karena pengen bikin desain yang full print. Karena kita seneng nyoba sih sebenarnya. Eksperimen ya. Iya, seneng nyoba. Dan ternyata emang hasilnya bagus. Targetnya sendiri pun, marketnya sendiri pun suka gitu ya. Nah, ini bisa dicontoh guys. Di Nirwana Tekstil juga bisa kalau misalkan kita request bahan kain apapun bisa untuk didiskusikan. Dibakar. Yang di dia dibakar. Let's burn it. Oke, ini salah satu artikel dari Abigail. Hasil eksperimen kolaborasi permintaan dari Abigail ke Nirwana Tekstil. Ini hasilnya. Bisa dibeli ya Mas ya? Bisa. Masih ada stoknya ya? Ada. Abigail sendiri kan sebuah brand pasti pasti ingin menyampaikan sebuah value dari si brandnya tersebut kan Mas gitu. Nah, sebelum pakai Nirwana Tekstil atau bahkan sekarang pun kan pasti yang namanya sebuah brand itu nyoba-nyoba atau pakai bahan kain lain lah, maksudnya nggak cuma satu dari toko bahan kain. Nah, kalau dari Mas Gilang sendiri sebagai founder dan desainer yang langsung terjun dan melihat hasil dari produk-produk Abigail sendiri yang telah di-develop, itu apa sih sebenarnya perbedaan kalau misalkan Mas Gilang pakai kain Nirwana Tekstil sama pakai dari toko lain gitu. Yang paling kerasa, yang paling terlihat? Tergantung dari segi mana kebutuhan desainnya sih. Kalau gua mah misalkan desain produk ini harus pakai Nirwana bahannya. Kalau misalkan desain produk ini kalau misalkan pakai Nirwana kayaknya misalkan kurang cocok misalkan. Karena ini celana jeans misalkan gitu. Kalau itu ya guys. Jadi selama itu kebutuhan desainnya apa, selama itu bahannya ada di Nirwana ya kita mah nggak jauh-jauh gitu. Kecuali kalau misalkan memang di Nirwana memang nggak ada bahannya, ya udah. Oh, berarti selama ini kalau misalkan kebutuhan desainnya apa, selagi itu ada di Nirwana pasti ngambilnya di Nirwana Tekstil. Tapi kalau misalkan kebutuhannya tadi misalkan celana jeans atau Kan yang lain. Kalau Nirwana punya denim, kita mau ambil juga dari Nirwana. Berarti kalau misalkan kebutuhan desainnya ternyata tidak ada di Nirwana Tekstil, bahannya baru ke yang lain gitu ya. Nah, itu kenapa? Misalkan gini, taruhlah pada saat kebutuhan produknya kaos atau misalkan jaket gitu kan pakai cotton fleece. Kenapa harus ngambil di Nirwana Tekstil gitu? Sedangkan di toko bahan kain lain kan mungkin juga pasti menyediakan gitu. Karena hand feel-nya gue suka. Hand feel-nya. Kayak misalkan 16S Nirwana tuh termasuk agak kasar. Harsh gitu ya, kaku ya, gitu. Agak kasar. Tapi gue sukanya yang gitu. Karena kalau gue ingat dulu pernah beli thrifting baju kaos band gitu, kaos band luar gitu ya, itu pasti hand feel-nya kayak gitu. Hand feel-nya pasti kasar gitu.
Lagi gue tuh pengen Oh, bikin baju kayak zaman dulu itu gitu. berarti itu yang ngebuat Mas Gilang Kan ada orang yang yakin. suka kaosnya pengennya lembut Ya, gitu kan, soft gitu ya. soft gitu kan, fluffy gimana gitu. Cuman kalau gue sukanya yang Pengennya malah yang harsh, kasar. yang kasar gitu ya. Kak terus eh cara dia nyerap sablonnya pun jatuhnya jadi bagus gitu kalau kasar. Oh, berarti daya serap pada saat di sablon itu Ya, bagus, keluarnya itu yang bagus. buat beda. Makanya kalau kebutuhannya selagi ada kainnya di Nirwana pasti ke Nirwana Tekstil. Itu alasannya guys kenapa Abigail sampai detik ini dari 2020 ya. Dari 2020, 2021 sampai sekarang masih menggunakan Nirwana Tekstil. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang trend fashion nih Mas. Sekarang kan mungkin dari tahun-tahun kemarin, tapi untuk di tahun sekarang pun kalau yang gua nilai itu masih tentang yang gombrang-gombrang gitu Mas. Iya. Oversize entah itu bajunya bahkan celananya gitu kan. Outer juga. Nah, itu gimana sih caranya Abigail untuk beradaptasi dengan trend fashion yang ada, terus juga harus menyesuaikan dengan bahan kainnya. Itu apa tips and triknya Abigail bisa eksis sampai sekarang dengan mengikuti trend fashion yang Adaptif. ada? Adaptif. Adaptif. Karena tren itu berputar. Jadi sekarang aja orang pakai George Pants misalkan gitu, Iya. celana jeans yang sontok Yang gitu, sontok kalau yang kata 3/4 gitu ya. itu kan dari zaman tahun 2000-an awal-awal. Udah pada pakai kayak gitu juga ya Udah sebenarnya. pakai kayak gitu kan zaman dulu. Nah, sekarang tren lagi. Nah, nanti mungkin celana baggy dulu tren 90-an gitu kan. Sekarang Ngetren lagi, ngetren hype lagi. gitu kan. Mundur lagi misalkan skinny jeans. Skinny jeans. Dulu ngetrennya 80s misalkan Iya, sama gua. 80s. Kemarin kan 2010-an kan itu Pada kayak gitu gitu kayak ya. gitu lagi. Berarti berputar Puter terus aja ya. terus gitu. Nah, sama kayak halnya misalkan t-shirt yang oversize gitu. Yang mungkin sekarang tahun ini masih lah t-shirt oversize. Cuman kalau gua bisa apa ya namanya ngelihat trend forecast gitu ya, kayaknya 2-3 tahun ke depan cuttingnya tuh fittingnya tuh regular lagi, kecil-kecil lagi gitu. Yang apa Tangannya iya kecil, bener yang kecil-kecil gitu, ya. kayak Bahunya, band-band rock ini ya, bahunya vintage. nggak lebar Iya, gitu, iya, itu iya. muter lagi. Makanya gue di rumah skinny jeans yang lama nggak dibuang karena nanti pasti Karena nanti ngetren pasti lagi. akan mengalami Iya, lagi hype-nya gitu ya, karena di situ-situ aja sih ya, kayak Cut Bray juga gitu ya Mas ya. Berarti gue udah akan 2 kali mengalami masa skinny jeans. Kalau misalkan 3 kali berarti gue tua. Ini sekarang udah 2 kali nih. 2 kali nih skinny jeans. Skinny jeansnya masih disimpan nih. disimpan. Nanti kalau misalkan berputar lagi berarti ngalamin yang ketiga kali. Tua itu udah tua banget. Iya benar. Dulu cut bray enggak. Sekarang mau cut bray lagi. Iya, kan? benar. Udah 3 kali trend fashion, 3 kali generasi berarti ini udah tua banget. Udah terasa. Nah itu gimana caranya Abigail untuk tadi adaptif itu kan berarti walaupun Abigail punya karakteristiknya sendiri, idealisnya sendiri, itu berarti tetap masuk ke Ya, Abigail tuh termasuk apa ya? Karakternya tuh tebal banget gitu, kental banget karakternya tuh, dan itu tuh nggak bisa lepas, DNA-nya tuh nggak bisa lepas. Gimana caranya kita untuk bisa mengikuti tren pasar? Ya kita ya adaptif aja, misalkan gini, ada tren baju seperti ini, ada tren baju seperti itu. Abigail tuh dengan apa ya istilahnya, dengan keidealisan itu harus bisa masuk ke tren itu tanpa menghilangkan DNA-nya. DNA-nya. Karena tren itu kan mempengaruhi ke penjualan kita juga kan. Iya, betul. Yang namanya clothing, di dunia clothing tren mah sangat berpengaruh. Iya, betul. Musimnya apa rame. Gimana caranya kita ngikutin musim tersebut ya, kita adaptif. Ini desain seperti ini bisa nggak masuk ke tren yang ada. Misalkan udah, itu gimana cara kita pintar-pintar bikin desainnya, ngedevelopnya, ngemasnya gitu. Ya harus banyak cara. Harus juga seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dari marketnya sendiri sejauh ini selalu ada request untuk tren yang sekarang sedang hype, misalkan sekarang lagi hype oversize atau hype boxy fit misalkan, itu apakah dari penikmat Abigail sendiri selalu ada request ke Abigail untuk bikin ini dong, bikin itu dong gitu? Enggak. Berarti apa yang Abigail bikin sebelum mereka minta kita udah sediain.
Berarti seperti itu Ya, yang jadi dilakukan oleh Abigail. kita tuh nggak gini, request tuh banyak, tapi sebelum mereka request tuh usahain kita yang harus duluan nyedain buat mereka gitu. Jangan sampai Oh. mereka yang request, ketika requestannya mereka nggak ada, mereka beli ke toko lain. Iya, iya, iya. Itu kan Kebanyakan sayang banget gitu kejadian kan. kayak Ya, gitu tuh, makanya Mas. tren fashion itu forecastnya harus baiknya sih brand duluan yang tahu gitu. Sebelum penikmatnya Nah, ya. brand duluan yang tahu, terus kita nyebarin, kita bikin pasar sendiri yang baru. Nanti kan terjadi FOMO, Iya. ya kan, terjadi FOMO. Nah, nanti masa itu akan mengacu ke Seperti itu berarti tren ya. yang kita buat. Gitu. Benar-benar berarti triknya adalah sebelum pembeli atau konsumen request, kita udah menyediakan duluan gitu. Tapi brand juga kadang, misalkan gini, kadang tuh Abigail tuh kecepetan. Oh. Jadi kita bikin sesuatu yang baru, orang tuh susah untuk langsung suka gitu. Untuk menerimanya, untuk sukanya menerima tuh gitu masih ya. aneh gitu. Karena Ini kok belum banyak di yang situ gini? Iya, trennya. belum nyampe lah. Ya belum nyampe. Misalkan kita bikin sesuatu, ketika kita jual yang baru itu masih susah laku karena mungkin orang-orang belum ngeh itu trennya akan ke sini. Iya, iya. Nah, ini nanti misalkan kalau kita barangnya stoknya udah habis, trennya baru terjadi. Baru terjadi dan baru pada nyariin. Abigail mana nih gitu kan? Mereka baik kita barangnya udah nggak Udah ada. nggak ada. Udah season lalu. Oh itu misalnya. berarti. Itu sering banget. Oh bahkan sering terjadi kayak gitu. Oh berarti Abigail ini termasuk yang visioner ya, maksudnya sebelum trennya terjadi malah udah ya, memproduksi kecepatan gitu ya. Kecepatan juga nggak baik sebenarnya sih. Yang harusnya sih pas gitu. Timingnya pas ya. Timingnya pas ketika tren itu mau terjadi, kita udah prepare. Harusnya sih seperti itu. Kadang kita tuh kita jadi duluan, trennya belum siap. Trennya belum siap, orang-orangnya belum siap untuk ada di tren itu gitu ya. Pas trennya terjadi, produknya udah habis, udah sold out gitu ya. Produknya udah habis, ketika kita mau bikin lagi, tempat-tempat produksinya udah penuh dengan brand-brand lain yang produksi itu. Produksi tren itu. Karena trennya iya benar. Pasti kita selalu begitu. Gitu. Itu sering terjadi tuh, Mas. Sering banget. Itu mah permasalahan kita dari dulu gitu. Oh. Nah, itu kalau triknya sejauh ini apakah udah nemu kayaknya biar nggak kayak gitu tuh harus kayak gini deh. Itu ada ya kita mau nggak mau ya terus aja berinovasi, bikin yang lain, bikin yang lain gitu. Nanti lama-lama ngikutin, ya udahlah, nggak apa-apa, kita yang nyetir aja gitu. Berarti pada akhirnya kita seperti mau itu nyetir atau mau jadi penumpang. Iya, jadi followers gitu ya, atau jadi followers. Kalau untuk dari penikmat Abigail sendiri atau bisa kita sebut konsumen, pelanggan, customer, itu tuh gimana sih Mas tanggapannya tentang produk-produk Abigail selama ini, terkhusus untuk produk Abigail yang memakai bahan kain dari non tekstil? Apakah pernah mengalami keluhan atau bahkan banyak yang mengapresiasi sebegitunya gitu? Ada nggak pengalaman? Ya, ada banyak yang apresiat, banyak. Oh, Abigail sekarang bahannya bagus, tebal katanya gitu. Mungkin dulu kita nggak pakai heavyweight kali ya, jadi pas kita keluar 16S kerasa banget tebalnya gitu. Kalau misalkan dulu kita pindahnya sedikit, misalkan dari dulu zaman 2015, 2016 tuh masih 30S gitu. Dari 30S ke 24S tuh kayaknya kurang kerasa perbedaannya. Tapi ketika kita dari 24S ke 16S, orang kan langsung kerasa, Abigail bahannya sekarang beda, misalkan ada yang tebal. Tapi kita juga nyediain juga bahan yang tipisnya masih ada. Nggak dihilangin ya Mas ya? Nggak dihilangin karena ya itu tadi, kita pengen secara geografis itu kan kebutuhan pakaian orang tuh kan memang beda-beda dari betul. suhu gitu misalkan. Jadi kita nggak dihilangin. Yang misalkan komplain ya ada juga, misalkan Mas ini kaosnya ketebelan misalkan gitu, tebal banget gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu. Ya mungkin dia belum terbiasa pakai kaos tebal ini. Dia mungkin biasanya beli kaos tuh yang di bawah itu tebalnya misalkan 20S atau 24S atau 30S misalkan gitu. Dia baru tahu nih misalkan ada bahan kaos yang setebal ini, jadi dia agak kaget, agak ini ya, shock culture lah gitu. Tiba biasanya pakai bahan yang enggak setebal itu, pas beli Abigail ternyata setebal itu. Makanya terjadilah komplain gitu. Tapi kalau terlepas dari ketebalan,
Apakah misalkan ini sablonnya gini, atau misalkan jahitannya misalkan, atau bahannya baru di sekali cuci 2 kali cuci langsung susut atau menyusut gitu, atau kadang kan kita beli baju ada yang muter gitu Mas. Nah itu ada nggak komplainan-komplainan selama ini terkhusus untuk bahan kain dari Innova Textile yang dipakai Abigail? Kalau paling susut aja. Susut aja, itu pun susut tuh kalau menurut gua tuh susut tuh wajar karena semua katun itu pasti susut. Karena katun ya, karena katun pasti mengalami susut. Cuman kan mungkin perbedaannya susutnya kan ada yang gede banget, iya, ada yang hanya kecil, sedikit gitu ya. sekian persen lah. Untungnya alhamdulillah kalau Nirwana mah nggak gede susutnya. Berarti so far aman lah ya untuk memakai bahan kain dari Innova Textile. Katun tuh ya kata orang-orang tekstil lah, misalkan katun mah semua iya pasti susut ya. Kecuali kalau polyester. Mungkin kaos kaki pun nyusut kan? Iya benar. Iya. Malah kadang melar ya kalau misalkan sering dipakai, karena emang iya betul. Kita sekarang beralih ke produksi. Memproduksi produk-produk dari Abigail sendiri, terkhusus memakai bahan kain dari Innova Textile, entah itu kaos atau misalkan hoodie. Pernah nggak mengalami kendala seperti misalkan di cuttingannya ternyata susah untuk dijahit, misalkan, atau sablonnya ternyata hasilnya kurang bright, kurang bagus? Pernah nggak mengalami seperti itu, atau selama ini aman gitu? Ya udah, kalau misalkan reject pun nggak pernah sebanyak itu gitu. Kalau secara teknis jahit, sablon atau sublim dan segala macam, kita mah sebenarnya aman-aman aja, karena itu kita udah pikirin ketika kita bikin desain gitu kan. Berarti dipikirin dari sebelumnya. Bikin desain itu bukan hanya bikin gambar sebenarnya. Bikin desain itu develop produk itu, kita ada kayak misalkan ini treatmentnya akan gimana bahannya, misalkan itu ini di sablon bisa atau enggak, ini di print bisa atau enggak, ini kalau dipanasin ini lepas atau enggak gitu. Kalau misalkan ditarik atau gimana, ini berarti itu udah dipikirin dari sebelumnya ya. Yang kalau jadi kendala saat produksi itu apa ya, paling cuma ngantri biasa lah itu. Oh berarti hanya kendala-kendala seperti itu, tapi kalau misalkan untuk secara teknisnya mah berarti karena udah dipikirin juga, terus pemilihan bahan kainnya juga, jadi so far aman ya. Misalkan kalau misalkan kita pengen bikin t-shirt tie dye misalkan gitu, atau misalkan di wash bakal bisa nggak bahannya. Kalau misalkan ini bahannya jenis sulfur misalkan, atau misalkan jenis reaktif, ini bakal bisa di bleach nggak misalkan gitu. Kalau misalkan bisa, ayo kita kerjain, coba. Kalau misalkan enggak ya jangan dipaksain. Ini udah pasti nggak bisa. Pasti gagal akhirnya. Gagal. Berarti pengetahuan tentang itunya juga dari awal udah dipersiapkan gitu ya. Kayaknya brand harus semuanya kayak gitu. Iya, harus mulai ke situ ya. Karena kalau misalkan enggak ya, dan marketing misalkan. Iya benar-benar. Karena kalau misalkan enggak ya akhirnya banyak produk-produk yang nantinya nanti malah gagal di produksinya ya. Kitanya yang rugi, iya betul. Udah keluar duit produksi, tenaga, waktu. Atau misalkan kalau berhasil nanti nggak kita cobain cuci atau apa, ketika dibeli konsumennya yang komplain kan lebih. Iya benar. Balik lagi komplain gitu. Ke si brandnya ya. Mending dari awal udah persiapin. Udah dipersiapin, udah se-prepare itu guys untuk mendevelop sebuah artikel gitu, sebuah produk dari sebuah brand terus Abigail itu. Masih berbicara di seputar produk, untuk produk Abigail sendiri untuk sekarang ini di 2024 di pertengahan tahun lah ya, bisa kita bilang lagi meluncurkan artikel baru nggak, atau artikel yang spesial yang emang pakai bahan kain dari Innova Textile? Kalau ada bisa kita lihat nggak nih ke teman-teman produk apa aja? Ada nih, kita nih lagi ada kolaborasi gitu. Salah satu brand Bandung juga, namanya Vicious Paint. Oh ini berkolaborasi sama Vicious Paint. Ini hoodie-nya kita pakai 375 GSM. Wah tebel ya mas ya? Tebal. Terus ini kita aplikasinya macam-macam. Ini ada bordir, ini ada sablon. Oh iya betul, ini sablon guys. Ini di belakangnya ada patch yang disublim. Ini patch yang disublim. Patch, ini kita bikin patch. Terus patchnya disublim, dipotong, langsung kita dijahit pinggirannya gini. Gitu. Ini artikel kolaborasi. Artikel kolaborasi tahun ini. Ini tahun ini mas. Tahun ini. Ini pakai fleece 375 dari Innova Textile. Ini apa namanya? Kaku loh guys, tebal juga. Cocok banget nih kalau misalkan. Ini cuttingannya. Ini boxy, boxy ya, boxy fit berarti ya. Ada yang di sablon, ada yang di
bordir, terus ya, juga bikin ada patch di sublim, belakangnya. bikin patch-nya gitu. Kalau selain ini, labelingnya juga banyak, misalkan ada rubber oh iya patch, benar. ada woven. Ada di sini juga ya, woven. Ini bartek yang warna ungu. Oh iya benar. Banyak lah, lumayan. Detail ya? Lumayan. Detail banget. Lumayan. Kayaknya Karena guys. gua tuh nggak mau yang terlalu biasa sebenarnya gitu. Iya, harus ada unique selling point-nya ya. Terlalu biasa gitu. Ini kalau selain artikel yang ini, ada lagi artikel. Guys. Itu pakai ini 16S. Ini 16S Australian Cool Breeze. Ini 16S tapi dengan treatment Cool Breeze anti panas. Jadi walaupun pakai oversize. Fitingnya oversize terus double sleeve. Oh, double sleeve juga. Jadi tangannya double. Oh iya benar, guys. Ini kolaborasi juga Mas atau ini masih kolaborasi yang dengan Oh, berarti ini masih satu tema lah ya. Masih satu season. Satu season. Yang detail juga nih, tetap ada patch-nya di sini. Ini sablon ya. Oh, belakangnya juga ada detail. Juga ada ada sablon. Juga ada. Ini berarti baru nih Mas, baru fresh from the oven banget. Baru. Ini udah bisa udah bisa dibeli udah bisa dibeli di online. Di online atau ke store juga langsung. Bisa juga belinya langsung ke brandnya ke Vicious Paint juga bisa. Juga ada ya, juga bisa. Ngeluncurin berapa artikel Mas sama kolaborasi sama ada 10 artikel. Ada 10 artikel. Ini salah duanya ini. Ini salah duanya guys. Ada hoodie pakai 375 ya. Fleece 375 sama Australian Cool Breeze Heavyweight 16S dengan treatment Cool Breeze anti panas. Ada juga kita yang ini kita baru restock. Ini kolaborasi atau ini Abigail berarti ya? Season kita. Ini pakai 330. Pakai 330. Oh, ini zipper ini ya. Zipper. Cuman, ini detailingnya bordir semua. Ini ada berapa bordir Mas? 3, 4. Ada 4. Ini sama di sablon ya. 4. Oh iya benar. Ini pakai 330. 330. Ah, ini keren guys. Gila detailnya. Ini berarti kalau orang kan biasanya kan bikin hoodie kan kebanyakan di sablon doang gitu. Yeah. Tapi kalau di Abigail inovasi pakai bordir-bordir gini, pakai patch juga ya. Ini berarti produk-produk terbaru ya. Apa ini restock? Ini restock. Sebenarnya ini udah dari 2022 apa ya? Dari 2022. Berarti peminatnya banyak banget ya. Lumayan. Untuk artikel yang ini. Sampai harus restock guys. Keren. Agak ruwet sih sebenarnya sih. Cuman kita masuk ke yang ruwet. Ya oke, detailnya gila banget sih ini. Apalagi di bordir kayak gini. Tapi karena suka ya, emang apalagi ini berarti karakteristik dari si Abigail juga emang kayak gini gitu ya. Dari mulai print-printan yang gede, terus juga bordir-bordir yang banyak. Bordir-bordir yang banyak. Ini harga bordirnya bisa satu harga kaos. Beneran? Harga bordirnya bisa ya, satu harga kaos beneran. Iya. Ini dijual berapa Mas? Murah. Harganya. Ini masih worth to buy banget ini mah dengan detail kayak gini. Orang bordirnya aja satu harga kaos. Ini juga ada nih yang. Nah ini yang tadi. Yang apa? Fleece polyester. Fleece polyester. Ini kita sublim dulu semua. Disublim dulu semua. Asalnya kan warna putih kan kalau yang disublim itu kan asalnya harus warna putih. Ini sublim dulu semua. Habis itu dipotong. Terus kita pasang bordirnya di sini. Gila berarti disublim dulu semua. Iya. Dipotong. Baru dikasih detail bordir kayak gitu. Bordir baru di assembling semua gitu. Ini niat banget sih. Ini value produknya belum ada detail-detail kayak gini guys. Terus karena disublim full gini jadi emang warnanya juga emang sesuai dari desain awal yang dibuat ya. Detail-detail warnanya. Kayak udah bladus. Iya. Bladus, pudar-pudar gitu. Padahal ini emang konsepnya kayak gini. Konsepnya jelek gitu, tapi aplikasinya terus bagus gitu. Dan terbukti ini kalau ngeliat langsung guys, cakep banget ini. Ini juga udah bisa dibeli ya di online ataupun di offline store-nya Abigail. Pasti pada ngiler lah. Nih kameramen yang di belakang juga ngiler. Dari tadi kayaknya pengen dia beli yang itu. Detail-detail kecil itu sangat diperhatikan ya Mas ya? Detail kecil itu kalau orang merhatiin sih sebenarnya
nggak begitu merhatiin kalau orang yang awam. Cuman kalau untuk brand itu detail packaging itu nunjukin keseriusan si brand ini Iya, kan, betul. dalam produk. Seniat apa sih brand ini mendevelop sebuah produk Iya. kan? Kalau misalkan hanya jahit, sablon, bungkus, ya udah aja gitu. Tapi Iya. kita mah kayaknya nggak mau kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kayaknya biasa aja. Iya, iya, Harus iya. ada detail. Ini soalnya kalau kita lihat guys dari produk-produk yang ada di Abigail sendiri, pasti ada detail-detail kecilnya itu selalu ada gitu. Dan itu konsisten ya Mas ya, selalu digunakan atau diaplikasikan di produk-produk dari Abigail. Kalau kita bicara ke desain dan kreativitas dari Abigail sendiri, pernah nggak? Kalau tadi kan Mas Gilang kan bercerita, kita selalu mendesain, memikirkan sebuah produk, terus nanti nyari bahannya yang sesuai dengan desain tersebut gitu, yang akan dibuat. Tapi pernah nggak mengalami tahu dulu nih bahan kainnya, oh ternyata ada bahan kain ini, misalkan contoh ada Australia Coolbreeze Heavyweight, karena tahu ada bahan kain tersebut, akhirnya terinspirasi untuk membuat sebuah produk apa. Pernah terjadi nggak? Contohnya itu tadi yang fleece polyester, gue tuh seneng desain-desain yang full print, tapi kita tuh belum tahu nyari bahannya di mana pada waktu itu. Pada saat itu belum tahu nyari bahannya di mana. Ada yang bisa, cuman harus dari luar negeri lah, atau gimana lah gitu. Itu terlalu, buat gue itu terlalu ribet kayaknya gitu. Udah aja cari yang bisa kita maksimalin di sini aja gitu, maksimalin di Bandung, maksimalin di Indonesia gitu. Cara mensiasatnya gimana nih? Kalau misalkan desainnya pengen begini, kita harus pakai bahannya kayak gimana gitu. Ya udah, kalau misalkan mau ya kita coba aja. Nirwana punya nggak misalkan bahan yang bisa dibikin Sublime gitu? Kalau misalkan nggak ada, bisa nggak ya kita request misalkan gitu. Ternyata Nirwana mau bikinin kita bahan tersebut, terus kita coba, oh ternyata hasilnya bagus misalkan gitu. Hasilnya sesuai ya. Hasilnya sesuai gitu. Itu kan bisa jadi tren. Ya betul, Ya kan? Karena mungkin orang-orang belum pada melakukan itu gitu kan. Nanti ketika ini berhasil dan jadi tren banyak, ya yang jadi dampak imbasnya juga banyak yang diuntungkan juga. Iya gitu, betul. Nirwananya jadi jadi produksinya banyak. Iya, banyak yang nyari juga, iya, gitu karena kan, jadi tren brand-brand juga pada ngikut gitu kan. Biasanya kita gitu sih. Untuk Mas Gilang sendiri dan tim dari Abigail sendiri, apa sih pandangan ke depan atau apa yang ingin dilakukan untuk ke depan nih, mau dibawa kemana sih Abigail ini untuk ke depannya agar tetap eksis, tetap bisa diterima oleh pecintanya, terus juga sebagai pengguna dari bahan kain dari Nua Tekstil, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para teman-teman yang mau mencoba memulai bisnis clothing untuk nyoba pakai bahan kain Nua Tekstil, karena Abigail sendiri udah pernah pakai gitu, bahkan udah selama ini gitu. Kalau Abigail sih, kalau gue sih jarang bikin rencana terlalu panjang ke depan. Misalkan forecast 5 tahun ke depan gitu. Misalkan kita mah yang pendek-pendek aja gitu. Misalkan yang bulan depan atau season depan kita mau bikin apa, kita ya udah kita seriusin di situ dulu, develop produk di situ dulu, bikin konten dulu apa segala macem ya. Paling cuma gitu aja sih. Kalau kedepannya apa ya? Mungkin ada yang mau di-spill nih, nanti kita beberapa bulan ke depan paling ada banyak kolaborasi juga ada, terus pengen developin produk lebih banyak juga gitu. Terus kolaborasinya nggak hanya sama brand clothing lagi, tapi misalkan bisa juga sama kayak perusahaan tekstil misalkan. Itu sih, itu keren guys. Biasanya orang sama brand lain atau sama musisi biasanya kan, ini sama band misalkan gitu ya. Ini sama perusahaan tekstilnya kolaborasinya itu. Karena kan kita lebih fokusnya ke developing produknya. Gitu. Jadi kita butuhnya tuh material dan atau bahan atau fabrics misalkan gitu. Makanya kita pengen carinya tuh
pengen nyobain tuh kolaborasinya sama perusahaan tekstil. Berarti itu ada rencana untuk ke depan terdekat lah ya, akan banyak kolaborasi. Apa ya? Kuantitinya dibilang kita mah hanya sedikit, tapi kita bikinin sesuatu yang unik mah. Iya, bisa aja lah, boleh. Dan aja seserius itu gitu ya, all out itu untuk sebuah proyek ke depannya kolaborasi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mungkin ada saran atau ajakan untuk para teman-teman yang mau, kan pasti nih banyak anak muda, apalagi Gen Z yang pengen nih bikin clothing brand, itu ada saran-sarannya atau ininya tips-tipsnya? Konsisten. Itu yang konsisten ya. Jadi yang pertama konsisten, karena kan kita tuh nggak tahu ya di depan tuh gelombang tuh kayak gimana gitu, angin tuh kayak gimana gitu. Kita tuh harus konsisten tuh, jadi jangan sampai karena keadaan itu yang bikin konsistensi kita jadi berubah, yang asalnya tujuannya begini jadi begitu, yang asalnya tujuannya gimana jadi gimana gitu. Jadi harus tetap konsisten pada jalurnya gitu. Itu yang paling penting ya. Gitu. Jangan sampai si brand ini visinya ke sana, tapi di tengah jalan ada apa jadi belok, jadi kemana gitu. Itu malah yang banyak ngebuat mungkin berhenti di tengah jalan atau itu guys. Sehancur apapun harus. Yang kedua adaptif. Jadi tren mau kayak gimana aja, meskipun ya setiap brand mah pasti punya idealisnya masing-masing kan gitu. Trennya mau gimana aja jangan ditolak, tapi kita harus bisa beradaptasi supaya kita bisa manfaatin tren itu tanpa menghilangkan karakteristik dari si brandnya. Ya betul. Bahkan kalau misalkan yang menolak gitu kan kadang juga emang tiba-tiba di tengah jalan berhenti karena tidak bisa adaptif. Misalkan lagi tren kayak gini, enggak kita nggak bikin, kita mah nggak ke situ. Ada yang tren kayak gini, enggak kita nggak suka. Misalkan justru kalau gue tuh ada tren yang di luar kebiasaan kita tuh, kita harus gimana caranya ini kita harus bisa gunain supaya kita bisa masuk ke situ gitu. Dengan karakteristik yang karakteristik yang kita punya gitu. Kalau misalkan kita bikin desainnya bagus, cara mendelivernya bagus, mengemasnya bagus, pasti bakal tersampaikan ke customer kita, ke segmen pasar kita bisa tersampaikan. Oke, sebelum kita menutup obrolan seru kita kali ini bersama Mas Gilang, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Abigail atau udah tahu tapi belum pernah nyoba produk-produk Abigail, apalagi yang pakai bahan kain luar tekstil, kalian pengen tahu, itu bisa dibeli atau bisa follow, bisa lihat-lihat di Instagramnya Abigail, di Instagramnya @abigailclothing. Abigail Clothing. Webnya www.abigailclothing.com. itu webnya. Kalau misalkan offline store-nya di The Hallway Space. The Hallway Space. Kosambi. Di lantai 2 ya guys. Kota Bandung. Kota Bandung. Jadi buat wargi Bandung, buat teman-teman Bandung yang mau datang langsung nih pengen lihat, bisa mau beli online juga yang di luar Bandung, sangat bisa, ada websitenya, di marketplace ada ya. Pokoknya bisa dikepoin di Instagramnya Abigail Clothing. Oke, keren banget Mas Gilang. Thank you buat waktunya, udah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol seputar kain, seputar branding, seputar sejarah Abigail semuanya. Semoga banyak hal yang dipetik buat teman-teman yang nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye. Thank you Mas. Thank you. Di luar